Ya, Bu, ini apa kabar? Alhamdulillah sehat. Makasih ya, Bu. Juga kan? Iya, sehat. Sudah diberi kesempatan untuk bisa kami wawancarai terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini Ibu bertugas sebagai Kepala SMA Negeri 5 Tanjung Menawa. Yes. Nah, jadi dalam kegiatan Ibu atau dalam Ibu melaksanakan tugas sebagai pemimpin, bagaimana Bu Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral? Baik, kalau masalah keputusan di dalam dilema etika, jadi kita di sini tetap mengutamakan kebersamaan. Jadi masalah etika saya pikir pada prinsipnya semua guru tenaga pendidik di sini yang pertama pasti etikanya baik. Yang kedua, pendidikannya sudah memadai dan profesional. Jadi kalau saya secara pribadi tidak terlalu menuntut mereka itu untuk memaksakan keinginan saya, karena saya yakin dan percaya mereka punya hati nurani yang baik dan punya tanggung jawab untuk pekerjaan. Jadi kalau begitu lebih ke dilemanya ketika etikanya itu apa kebersamaan ya. Nah, kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Jadi ada dua kasus nih, oh ini benar, ini juga benar. Kira-kira bagaimana Ibu mengambil keputusan? Pilihan terbaik yang bagaimana? Pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang mampu mengelola teamwork di sekolahnya. Jadi setiap ada permasalahan, kita selalu rapat dengan teamwork kita. Pasti tahu Ibu kalau teamwork itu semua unsur, terutama istilah kita adalah ring satu. Jadi setiap ada permasalahan, kita diskusi bersama, kita bahas bersama, dan itu adalah keputusan sekolah, bukan keputusan saya pribadi. Jadi intinya kita kebersamaan, kita diskusi dengan teamwork kita untuk mengambil keputusan. Diharapkan keputusan itu bisa diperlakukan untuk semuanya. Jadi bukan kepentingan pribadi di situ. Prinsip berpikirnya itu adalah kepedulian ya, berarti rasa peduli ya, berdasarkan teamwork juga. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini biasa dilakukan? Untuk pengambilan keputusan tadi, ya yang pertama pasti kan kita diskusi dulu permasalahannya seperti apa. Kita cari dulu akar masalahnya seperti apa. Karena kami berprinsip kalau ada masalah yang besar kita kecilkan. Kalau ada masalah kecil bisa kita hilangkan. Jadi jangan masalah kecil kita besarkan. Kita mau masalah itu bisa kita redam di sekolah, tidak keluar kemana-mana. Dan saya yakin dan percaya bahwa teamwork saya itu betul-betul bekerja sama dan betul-betul paham fungsinya masing-masing. Jadi nggak perlu seharusnya diktir tugasnya yang di sini apa tugasnya, semua kita saling terkait antara satu dengan lain. Jadi yang dibangun motivasi iya, di dalam harus diperintah, betul, tapi kesadaran dari dalam diri. Iya, benar. Nah, hal apa ya Bu selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Rapat bersama. Iya, untuk mengambil keputusan bersama. Nah, Bu, selanjutnya apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada sebuah kasus-kasus yang dilema etika tersebut? Yang pasti kalau ini mungkin kasus ini harus kita pilah-pilah ya. Kalau internal, contoh yang paling rentan ini adalah perilaku anak. Iya, karena sudah berulang kali terkadang kita ingatkan sampai titik jenuh. Bapak Ibu guru itu sudah menyerah. Bu, gimana lagi udah kita upayakan begini begitu. Nah, kita kembalikan lagi. Fungsi anak itu kodratnya seperti apa? Sekarang apalagi isu sekarang Merdeka Belajar, kita harus melihat kebutuhan anak. Anak itu sudah ditakdirkan menjadi apa? Jadi kita nggak boleh memaksakan kehendak kita. Hanya mungkin kita belum menyentuh hati siswa tadi. Jadi kalau sudah kita sentuh mereka bahwasanya belajar itu kebutuhan mereka, pasti mereka akan pulih kembali. Berarti sesuai dengan prinsip ya Bu, pengambilan keputusan yang kita lakukan pertama harus berpihak pada kepentingan murid, kemudian harus berbasis nilai kebajikan yang kita bimbing di sekolah dan tanggung jawab gitu. Iya. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus gitu ya, dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan
bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Oke. Kalau jadwal, saya pikir masalah itu kan nggak muncul diatur. Masalah itu bisa muncul sesaat. Nah, pasti kalau saat pengambilan keputusan kita pasti rapat bersama tadi, pasti kita tentukan misalnya hari ini ternyata nggak semua tim bisa hadir. Kita juga tahu jadwal mereka mungkin ada kesibukan di tempat lain di luar kan, kita nggak juga bisa paksakan. Pasti kita jadwal dulu. Masalahnya ini seperti ini seperti ini. Kita tarik dulu kesimpulannya. Sumber pertama yang memberi informasinya seperti ini. Sumber yang kedua misalnya dari wali kelasnya. Ini yang sering kita terjadi ini masalah anak-anak ini di sekolahnya. Apalagi Bapak Ibu juga tahu lokasi kita ini jauh dari pemukiman. Pasti intinya itu yang pertama transportasi ya kan itu. Jadi harus betul-betul kita pacu itu tadi. Tetap pasti kita terjadwal. Terjadwalnya itu bukan rutinitas 1 bulan ini kita membahas ini, tapi paling tidak bisa kita evaluasi. Jadi kalau ada permasalahan ini kita evaluasi, ayo kita diskusi bersama apa sih masalahnya, apa sih solusinya. Kalau sudah keputusan ini dapat, maka kita sampaikan ke Bapak Ibu guru. Karena pasti warga sekolah ini butuh keputusan kita untuk mereka bersama juga. Dan pasti ada konsekuensi. Iya, betul. Nah Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu di dalam mengambil sebuah keputusan dari sebuah kasus-kasus dilema etik ini? Tidak. Jadi nggak ada satu faktor mempengaruhi, kita semua bersama. Karena itu tadi teamwork kita yang hebat tadi. Jadi nggak ada satu orang itu langsung beliau yang ditumpukkan menyelesaikan masalah, enggak. Nah, bersama. Setiap ada hal-hal yang sifatnya Ibu, ayo Bu kita diskusi sebentar gitu ya. Dan yang terakhir, pembelajaran apa Bu yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Oke. Yang pertama kita harus pahami itu tadi orang atau Bapak Ibu guru termasuk tenaga pendidikan pasti punya potensi dirinya masing-masing. Manusia itu nggak ada yang sempurna, pasti ada lebih dan kurangnya. Kurang itu kalau bisa kita tutupi bersama, lebihnya itu kita naikkan. Jadi mereka juga merasa kita hargai dan mereka itu punya potensi yang harus kita gali. Itu untuk tenaga pendidik ya. Kalau siswa pun seperti itu. Kalau mungkin mereka selama ini ada permasalahan, kita coba bujuk. Kita juga pendekatan. Pendekatannya itu secara humanistik. Jadi yang pertama pasti wali kelas, karena pasti siswa itu lebih dekat wali kelas. Kemudian BK-nya, konselingnya, mereka akan diskusi bersama. Baru kita lakukan rapat bersama. Kalau penyelesaian kasus seperti ini, maka ini loh tindakannya. Jadi semuanya diberlakukan untuk semua. Ibu terima kasih untuk wawancara hari ini. Sama-sama. Semoga Ibu selalu sehat dan kita bisa semakin menjadi pemimpin pembelajaran yang bijaksana, berpihak pada murid, kemudian berbasis nilai-nilai kebajikan yang selama ini kita dimiliki dan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Sebenarnya intinya apa? Seseorang itu ingin dihargai. Itu saja. Baik siswa, baik tenaga pendidik, semua. Mereka, iya, mereka yang sudah berbuat kita hargai, kita